kita udah nyoba Electrum H3 ini dan motor listrik ini cocok buat kalian pertimbangin buat jadi motor harian kalian. Sini, kita jelasin kenapa dia cocok jadi motor harian kalian. Alasan pertama kenapa Electrum H3 ini cocok buat jadi motor harian kalian karena kapasitas bagasinya yang gede banget. Nih ya, kita buka isinya apa aja. Tas gua beserta laptop, kanebo buat bersihin motornya, sendal kalau siap-siap hujan, jas hujan, full set, celana sama bajunya, dan nggak lupa chargeran fast chargingnya. Sebesar itu bagasinya. Dan itu masih bisa memuat baterai berkapasitas 1,8 kWh nikel manganese kobalt yang dapat membawa motor ini sejauh 65 km jaraknya. Dan nggak cuma bagasinya yang luas, ternyata kompartemen penyimpanan di Electrum H3 ini juga fleksibel banget untuk kita gunakan sehari-harinya. Seperti misalkan kompartemen penyimpanan terbuka di bagian di balik perisainya itu ada USB Type A buat nyolok HP kalian dan bisa buat naruh botol 600 ml buat kalau misalkan di jalan aus ya, jadi bisa tinggal minum. Dan ada gantungan juga nih di bawah stang ya, yang bisa buat naruh gorengan. Lalu dek kakinya yang luas bisa buat naruh 2 galon. Jadi cocok banget buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang habis ngantar anaknya sekolah atau jemput anaknya sekolah, beli galon gitu atau beli gorengan atau cuma sekadar ngecas HP, bisa juga di Electrum H3 ini. Lanjut lagi ke hal kedua yang membuat Electrum H3 ini cocok buat jadiin motor harian, yaitu dimensi dan beratnya. Dimensinya compact, dia panjang itu cuma 1,9 meter doang dan lebarnya itu cuma 770 mm. Jadi dia bisa selap-selip di tengah kemacetan dengan mudah, ngelewatin gang tikus dengan mudah juga. Cocok banget buat harian. Dan dengan berat yang cuma total ya sama baterai itu 99 kg, kurang lebih ngestandarin 2 gampang banget. Tuh. Seringan itu ngestandarin 2 si Electrum H3 ini. Jadi buat emak-emak ini cocok banget karena ringan motornya. Nah, berkaitan juga dengan dimensinya, jika dibandingin dengan misalkan ya motor listrik lawan di segmen harga 20 jutaan, Electrum H3 ini memang memiliki dimensi yang paling kecil di antara mereka semua, kayak Alfa Entry, terus ada juga Polytron Fox S. Mereka semua memiliki dimensi yang mengintimidasi, sementara Electrum H3 ini sama sekali tidak mengintimidasi dengan berat yang bahkan bisa diterima oleh bapak-bapak, bahkan ibu-ibu sekalipun. Jadi H3 ini cocok buat kalangan manapun dan buat kalian yang baru memulai ingin pindah dari motor bensin ke motor listrik jadiin motor harian kalian. Dan poin ketiga yang ternyata kita temukan cukup menarik di Electrum H3 ini, yaitu perlampuannya yang ternyata lumayan terang walaupun kelihatan minimalis dan udah full LED. Jadi walaupun siang, sein, lampu utama, DRL-nya, stop lamp tetap terlihat jelas sama pengendara lain. Jadi membuat Electrum H3 ini walaupun dimensinya kecil tapi tetap diwaro atau dinotis atau diperhatiin di jalanan. Dan poin keempat yang membuat Electrum H3 ini cocok buat jadi motor harian adalah fleksibilitas pengecasan dayanya. Karena di Electrum H3 ini ya kalian pasti udah mengenal kalau motor ini itu motor yang sering dipakai sama Gojek. Jadi dia punya baterai yang bisa dilepas pasang karena Electrum telah menyediakan banyak stasiun penukaran baterai di area Jakarta. Kedepannya mungkin Jabodetabek, tapi untuk saat ini lokasi tempat penukaran baterai bisa kalian lihat lewat aplikasi Electrum yang memudahkan kalian untuk mengisi daya Electrum H3 ini dengan sangat mudah dan dengan sangat cepat. Dan nggak cuma untuk penggantian baterainya aja, tapi Electrum H3i juga menyediakan paket pembelian beserta chargeran H3i-nya. Dan dengan chargeran sekitar kira-kira daya 800 watt, H3 ini bisa diisi penuh hanya dalam waktu 2,5 jam saja, atau kalau misalkan pakai chargeran yang nggak terlalu cepat ya, itu bisa penuh dalam waktu 5 jam aja. Jadi semalaman bisa kalian cas baterainya dan motor ini dapat menempuh sejarak 65 km. Dan poin terakhir sebelum kita ngomongin impresi berkendara Electrum H3 ini, Electrum H3 ini kenapa cocok buat jadi motor harian kalian? Karena di aplikasi Electrumnya kalian bisa sambungin motor kalian dan
kalian bisa tahu lokasi terakhir motor Electrum H3i kalian parkir. Ada opsinya, tinggal kita pencet. Nanti posisi terakhir Electrum H3i ini kalian, kalau misalkan lupa, bakal muncul di aplikasinya. Gimana? Cocok kan buat yang sering lupaan naruh motornya di mana? Sekarang kita masuk ke posisi berkendara dari Electrum H3i ini. Sebelumnya gue udah bahas di video first impression kita di atas ini. Nah, itu gue udah bahas kalau misalkan Electrum H3i ini tuh cocok banget buat postur orang Indonesia kebanyakan. Karena tinggi gue nih ya, yang cuma 164 cm dengan tinggi jok Electrum H3i ini yang 745 mm menapak ke tanah mudah banget. Bahkan 2 kaki sekalipun tuh ya, bisa menapak dengan sempurna. Tuh. Jadi buat stop and go, ini enak banget buat harian. Belum lagi beratnya tadi yang cuma 99 kg. Lalu soal posisi kakinya, tuh, dia fleksibel karena ada kaki yang luas. Walaupun kita nggak bisa selonjoran kayak begini, tapi posisi kakinya yang kayak berasa duduk di atas kursi meja, tuh, membuat rasa berkendara di Electrum H3i ini natural banget. Nggak kayak motor listrik atau bahkan motor-motor bensin yang akinya ditaruh di bawah. Jadi posisi kakinya terlalu naik ke atas sehingga menyebabkan pahanya ngatung. Itu nggak enak banget buat harian. Tapi di sini tuh, lihat ya, posisinya natural banget, nyaman. Terus stangnya yang lebar dan berada dekat dengan dada membuat rasa berkendara Electrum H3i ini bisa gesit di tengah kemacetan. Nah, waktu kalian ngelewatin kemacetan pun kalian mesti perhatiin spionnya, karena lebar spionnya itu lebih lebar dibandingkan dengan stangnya nih. Jadi takut-takut kena spion mobil orang atau spion motor orang lain. Nah, jadi udah kelihatan ya, kalau segitiga ergonominya ini natural atau alami banget, selayaknya naik motor bensin kebanyakan. Bukan kayak naik motor listrik yang sebenarnya sepeda tapi pura-pura jadi motor listrik. Tapi sayangnya di Electrum H3i ini tetap punya kekurangan soal ergonomi berkendaranya. Karena joknya walaupun tebel, empuk, enak buat harian, bahkan ketika berkendara jauh sekalipun nggak terasa pegel sama sekali. Tapi sayang dia joknya itu nggak ngerucut ke depan, jadi tetap ngelebar hingga ke depannya, membuat mungkin yang kakinya lebih pendek daripada gua bakal menggantung kakinya. Dan ini lekukan di bagian senderan bokongnya itu hampir nggak terasa sama sekali. Jadi kita nggak bisa nyender bokong kita. Ini yang sebenarnya agak mengurangi rasa nyaman berkendara di Electrum H3i ini ketika kita pakai buat harian. Lalu kita sekarang ngomongin soal bantingan suspensi dari Electrum H3i ini yang mengalami perbaikan dibandingkan dengan versi-versi yang dipakai sama Gojek. Electrum H3i ini memiliki bantingan suspensi yang memang kalau misalkan kita pakai sendirian, bantingannya lumayan keras, jadi dia tetap stabil ketika kita gunakan di kecepatan tinggi, walaupun memang rasa nyamannya berkurang. Tapi ketika kita pakai untuk berdua, boncengan, bantingan suspensi jadi enak banget. Jadi soal improvement di bagian peredaman, Electrum H3i ini memang enak untuk dipakai sendirian. Ketika kenceng, menikung, dia tetap stabil. Namun ketika kita pakai berdua, dia menawarkan peredaman yang empuk. Dan suspensi belakangnya itu preloadnya bisa kita atur. Walaupun sayang Electrum H3i ini sendiri tidak menyediakan toolkit untuk kita merubah preload adjusternya di bagian belakang. Dan ngomongin sektor pengeremannya, kita udah ngerasain Electrum H3i ini selama beberapa hari. Impresi gue yaitu pengeremannya enak banget, empuk, bisa diurut, dan kita jadinya bisa melakukan pengereman yang pelan maupun agresif. Jadi ke penumpang pun bisa nyaman berkendaranya. Apalagi seperti yang gue sebutkan di first impression pertama videonya, itu pengeremannya udah dilengkapi dengan disc brake depan dan juga belakang. Walaupun sayang belum ada fitur ABS-nya. Tapi hal tersebut juga udah cukup untuk menunjang rasa berkendara dari Electrum H3i ini secara harian. Gue jadi ingat, ada tuh motor yang harganya sama Electrum H3i, 29 jutaan juga, tapi rem belakang masih teromol. Komentar di bawah. Kayaknya kemarin baru kita tes deh tuh motornya. Oke, lanjut lagi sekarang masuk ke soal impresi akselerasi dari Electrum H3i ini. Yap, seperti yang gua beritakan di awal video first impresi kita di Electrum H3i yang sebelumnya kita lakukan syutingnya di IMOS 2024 kemarin, feel bukaan akselerasinya itu natural banget. Kita bisa urut akselerasinya, jadi tenaga yang keluar tuh bisa pelan-pelan keluar, gak langsung ngagetin mendadak kayak misalkan motor-motor listrik atau sepeda-sepeda listrik kebanyakan yang sekarang beredar di Indonesia. Dia Electrum H3i ini benar-benar bisa kita kendalikan dengan sangat mudah.
Berkendara pelan, berkendara agresif, bisa kita lakukan di Electrum H3 ini, akselerasinya ya. Dan soal keluaran tenaganya, H3 ini mengeluarkan tenaga sebesar 3 kW atau setara 4 PS dengan torsi 150 Nm. Gue agak bingung dengan angka tersebut karena itu torsi mobil sebenarnya. Tapi mungkin mereka membaca torsi tersebut lewat motor hub di belakangnya langsung. Jadi dari motor hub belakangnya diukur keluaran tenaga 150 Nm yang sebenarnya saat kita rasakan Electrum H3 ini punya torsi yang memang di awal lumayan kencang, tapi ketika 40 km per jam ke atas tenaganya udah mulai hilang ya, persis seperti motor listrik kebanyakan di harga yang sama. Dan soal feel akselerasinya, bukaan akselerasi ini itu tadi seperti yang gue katakan, bisa kita urut, bisa kita buka secara pelan, bisa kita buka secara agresif sesuai cara berkendara kalian. Dan itu bisa kita lakukan sambil mengerem. Jadi rasa berkendara di Electrum H3 ini benar-benar natural, alami banget seperti kalian mengendarai sebuah motor bensin. Di belokan nggak bikin kagok. Terus kalau misalkan di belokan kan kalian biasa ngerem sambil ngegas. Nah itu bisa dilakukan di Electrum H3 ini. Jadi kita pakai Electrum H3 ini nggak kayak baru belajar motor listrik, tapi udah berpengalaman rasanya. Dan kita bahas soal top speednya. Memang buat kalian yang ingin berkendara santai, cukupan aja karena top speednya itu dibatasin sampai 65 km per jam doang. Dan ada dua mode berkendara, yaitu sport sama yang smart. Kalau yang smart itu dibatasin cuma sampai 46 sampai 45 ya km per jam. Sementara yang sport baru kecepatan dibatasi sampai 65 km per jam. Tapi saat gua ngetes sebenarnya cuma sampai 60 km per jam sih. Karena saat pengetesan pun ya itu nggak termasuk berat pengendaranya. Jadi tergantung pengendaranya juga ya, balik lagi soal top speed. Jadi dari top speed tersebut ya bisa kalian simpulin. Buat yang berkendaranya pengen kenceng-kencengan, pengen agresif gitu ya di tengah perkotaan gitu, ya Electrum H3 ini terasa kurang. Tapi kalau kalian yang pengen berkendara santai aja, menikmati hiruk pikuk traffic Jakarta, itu kalian cocok banget di Electrum H3 ini. Speedometer juga bagus nih. Dia walaupun cuma kayak kalkulator doang, informasinya terbatas, tapi dia bisa mode gelap sama terang. Jadi kalau waktu terang dia bisa ngeputihin sendiri, tapi waktu gelap dia jadi biru kayak begini biar nggak nyakitin mata. Wih, jadi itu dia impresi pertama kami mengendarai Electrum H3 ini. Dan dengan segala kelebihan serta kekurangannya, Electrum H3 ini menyediakan dua pilihan opsi pembayaran. Yang pertama, 25 jutaan itu kalian udah include sama motornya, udah include sama baterainya, tapi baterainya tetap mesti kalian sewa. Nah, kalau ada opsi 29 jutaan juga, itu udah termasuk paket chargeran. Nah, jadi tergantung pilihan kalian, pengen yang udah include chargerannya juga, atau yang sewa baterai aja udah cukup. Pilihan ada di tangan kalian. Jadi gimana menurut kalian Electrum H3 ini? Cocok nggak buat harian? Komentar aja di bawah, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autored Max. Gue Bagas Satrio, dadah!